Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat, selalu mendapatkan hidayah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu berharap Ananda tetap semangat belajar meskipun kita belajar belum bisa secara tatap muka. Baiklah Ananda, pada pagi ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan Ibu Desri Fitria, Guru Al-Quran Hadis MAN 1 Agam. Materi kali ini, kompetensi dasar yang diharapkan mampu Ananda miliki, yaitu 3.1 menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. 4.1 menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Sedangkan tujuan pembelajaran kita setelah mengamati, setelah Ananda mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan Ananda mampu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Berarti, materi yang akan kita bahas untuk pagi ini yaitu yang pertama, pengertian Al-Quran. Baik pengertian menurut bahasa ataupun pengertian Al-Quran menurut istilah yang dikemukakan oleh beberapa ulama ahli tafsir. Kemudian yang kedua, nama-nama lain Al-Quran. Selanjutnya, perilaku orang-orang yang berpegang teguh dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Nah, Ananda, Al-Quran pertama itu kita bahas dikemukakan pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa dikemukakan oleh beberapa ulama, di antaranya yang pertama menurut Al-Yani. Menurut Al-Yani, Al-Quran itu adalah bentuk masdar yang asal katanya berasal dari kata qara'a, yakra'u, Qur'anan, yang bermakna isim maf'ul, yang artinya yang dibaca. Yang kedua, menurut Al-Asy'ari. Menurut Al-Asy'ari, Al-Quran berasal dari kata qorana, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Karena Al-Quran adalah gabungan huruf dengan huruf membentuk sebuah kalimat. Gabungan beberapa kalimat membentuk sebuah ayat. Gabungan beberapa buah ayat membentuk satu surat. Gabungan satu surat sampai dengan 114 surat membentuk Al-Quran. Itu menurut Al-Yani. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, Al-Farra juga mengatakan bahwasanya kata Al-Quran itu berasal dari kata qora'in, yang merupakan jamak dari kata qorinah, yang berarti petunjuk. Karena Al-Quran adalah merupakan petunjuk dalam kehidupan kita. Selanjutnya Al-Juzaj juga mengatakan kata Al-Quran itu adalah kata sifat dari kata Al-Qar'u, yang berarti kumpulan. Kumpulan huruf demi huruf, kumpulan kalimat demi kalimat, kumpulan ayat demi ayat, dan kumpulan surat demi surat. Kemudian Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah isim alam. Isim alam yang merupakan nama yang diberikan kepada sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut istilah, ada beberapa ulama berpendapat yang berhubungan dengan pengertian Al-Quran. Yang pertama, Syekh Qudari Bek dalam bukunya Tarikh At-Tasyrik Al-Islami. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran huwal lafzul arabiyyu
munazzilu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tazakkiril manqulu mutawatir wa huwa madafataini mabdu'u bi suratil Fatihati wa makhtumu bi suratin Nas. Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, untuk diingat, disampaikan dengan cara mutawatir, dan ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat An-Nas dan diakhiri dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, Subhi Salih juga mengatakan, Al-Quran huwal kitabul mu'jizum. Al-Quran huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maktubu fil musahafil mangkulu alaihi bitawatiril muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah sebuah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis di dalam mushaf, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan beribadah ketika kita membacanya. Kemudian selanjutnya Muhammad Abduh juga menjelaskan, Al-Quran adalah Al-Kitabu wal Qur'anu maktubu fil musahaf mahfuzu fi suduri an anabi hibzil muslimin. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis di dalam mushaf yang terpelihara dalam hafalan kaum muslimin. Berarti Ananda, unsur-unsur pengertian Al-Quran dapat kita simpulkan. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Yang kedua, turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat yang disampaikan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW. Membacanya merupakan sebuah ibadah, tertulis di dalam mushaf yang dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, serta menggunakan bahasa Arab dan terpelihara keaslihannya dan kesalahan. Ada beberapa nama-nama Al-Quran, di antaranya Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr. Nah Ananda, demikianlah materi kita untuk pagi ini. Dan sebagai tugas bagi Ananda, yang pertama, Ananda cari 6 buah ayat yang di dalamnya terdapat nama-nama lain dari Al-Quran. Tugas yang kedua, Ananda jelaskan bagaimana sikap dan perilaku orang yang berpegang teguh di dalam kehidupannya kepada Al-Quran. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.